Apabila ditemukan sebuah kegiatan yang standar, bunyi yang standar, perlakuan yang standar, itu membuat jiwa seseorang jadi tenang. Satu contoh, tadi saya contohin. Ketika orang Buddha itu melakukan ibadah dengan ketukan. Ini konstan. Ketukannya konstan, sampai kapanpun dia segitu, standar. Itu versi mereka. Versi kita, apabila orang rutin sholat, pokoknya jam-jam tertentu kan. Beda lagi dengan jam yang berbeda-beda. Begitu standarnya udah berubah. Ya kan, bawahnya sholat subuh. Ya, sholat subuh jam berapa? 4:30 lewat lah. Selalu jangan lakukan sholat subuh itu di jam segitu. Itu berarti kehidupannya itu sudah mulai teratur. Itu sangat berpengaruh kepada syaratnya yang teratur. Itu sholat namanya. Berdoa, rutin berdoa pada malam jam 2 atau jam berapa lah sesudah itu ya. Nah, kalau orang biasakan bangun jam 2 untuk sholat atau apa segala macam itu, atau contoh gini aja lah, tidak usah untuk sholat, biasa bangun jam 2, maka dia nanti akan dibangunkan pada jam 2 malam itu. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Ini sudah menjadi sebuah kebaikan, sebuah ketenangan. Itu akan menjadi tenang hatinya. Ya, apalagi diisi dengan zikir-zikir. Ya zikirnya apa terserah, mau istighfar kayak. Kita sebut zikirnya dulu ya, istighfar kayak, Allahu Akbar kayak, Bismillah kayak, apa saja yang artinya menyebut dan mengingat nama Allah itu sudah standar. Berarti orang itu dalam keadaan ketenangan, gelombang yang sama. Hatinya juga akan tersusun oleh gelombang yang sama. Saraf-sarafnya akan tersusun menjadi lebih baik. Kan? Kalau ditambah sama zikir lagi, ya kan? Apalagi ada perintah, zakarallahu zikran katsiran. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Banyak-banyak berzikir. Lagi duduk berzikir. Lagi jalan berzikir. Lagi ngapain aja berzikir, nyuci berzikir, nyuci piring juga berzikir. Asal jangan lagi beol aja kita zikir. Ya kan? Memang bukan tempatnya. Gitu kan? Orang yang lagi yang lagi halangan boleh berzikir enggak? Boleh kan? Ada yang dilarang juga dalam makam mushaf Quran. Nah, dengan zikir yang seperti itu konstan, selalu pada waktu dan gelombang yang sama, itu kan akan mendapatkan ketenangan dari sisi zikirnya, dari sisi membacanya, kemudian dari sisi zikirnya, khususan zikirnya, banyak Bismillah. Tadi kan zikir apa saja? Bisa baca Quran, bisa berzikir istighfar, minta ampun, bisa zikir bersyukur, alhamdulillah, bisa berzikir memuji Allah, alhamdulillah, dan segala macamnya. Itu sudah ada ritme sangat yang stabil. Tapi kalau dikhususkan lagi, zikirnya punya Bismillah umpama atau istighfar umpama, yang lebih bagus istighfar ya untuk diri kita, atau la ilaha illallah secara rutin pada saat jam 2 itu. Banyak gini satu contoh. Begitu bangun dia sholat ya, tapi wudu dulu ya, jangan sholat langsung ke wudu. Begitu dia bangun wudu ya sholat, kemudian sholatnya 2 rakaat umpama gitu, itu berarti kerutinan Pak. Wudunya kerutinan, kemudian bangunnya juga kerutinan, ditambah lagi habis itu dia berzikir, maunya minta ampun pada Allah, astagfirullahaladzim, 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 dengan jumlah yang terbatas semampunya dia. Maka itu satu ketenangan ini, syarat yang bagus ini, yang konstan ini ditambah lebih konstan lagi Pak, dikhususan konstannya. Membiasakan berbuat baik ini kan konstan, jadi orang tuh jadi tenang. Sebaliknya, apabila orang rajin berbuat maksiat, rajin berbuat yang lagu, yang nggak ada manfaatnya, maka batinnya, sarafnya, akalnya, sistem yang refleksinya itu kan akan dilatih begitu. Dilatih untuk bermaksiat. Baik, satu contoh lah yang paling gampang. Ini kita punya HP semua nih, ya kan? Nah, kalau nek HP-nya Salome nih, ya kan? Satu HP dipegang oleh 11 orang. Itu kan. Jadi kalau satu contoh namanya HP, kita lihat maunya apa? Maaf nih, ada gambar porno, kita buka.
besok nongol lagi Pak. Coba deh Bapak iseng-iseng buka. Namanya untuk penyegaran kejiwaan Pak Banas nih. Pak Banas buka HP porno mulu. Nongol terus. Enggak dipanggil nongol Pak. Kan gitu. Nah, terus sekarang kita ikut TikTok nih. Soal kajian namanya ya Pak Yudi. Kajian. Kita buka itu nanti yang nongol yang semacam itu. Algoritmanya udah masuk. Iya kan? Algoritmanya. Jadi kata Pak Yudi bilang algoritma itu masuk. Jadi udah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Apapun yang kita buka, nongolnya itu lagi ntar membiasakan diri. Kehidupan apa sih namanya istilahnya kalau untuk rutinismenya itu istiqomah. Apabila istiqomah kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan terus jalan untuk istiqomah Pak. Banyak sedekah Mama. Saya subuh sedekah. Satu saat kita udah kebiasaan sedekah nih. Suatu saat nggak punya duit, Allah akan kasih jalan. Allah nggak mau melihat hambanya itu kelimpungan, bolong pada kegiatan. Akan dikasih rezeki. Atau kita punya rezekinya, tapi yang di kita sedekahin nggak ada. Biasanya ada lewat ini, Pak Kadi lewat, Pak Kadi nih buat beli nasi uduk 5.000. Pak Kata lewat buat nasi uduk 5.000. Atau siapa saja lah, gitu kan. Pada Pudin lewat, kasih ini buat beli nasi uduk. Tiap hari kita rutin begitu. Begitu kita lagi nggak ada orang yang kita sedekahin, akan ada penggantinya Pak. Syarat ini menarik energi orang. Inilah pengertian istiqomah. Ya kan? Pak Kadi, Pak Harta dulu nggak pernah ngaji sama kita, mungkin karena belum tahu ya. Ya kan? Begitu jadi pengajian, dia ikut pengajian ini istiqomah benar Pak. Coba perhatikan. Ya. Istiqomah benar. Kalau Pak Bana tak kudu istiqomah. Ya tuh abongan dia di rumahnya kagak istiqomah. Ya kan gitu kan. Pakai istiqomah. Pak Udin, ya kan. Ya sekali-sekali bolong ya Pak. Ayo ajar aja ya. Kita juga suka bolong-bolong ya. Saya juga suka bolong-bolong. Wajar-wajar itu kemampuan kita memang tidak sempurna. Tapi keistimewaan. Begitu sekarang Pak Kandi tanpa dikasih tahu, orang punya HP semua. Hari ini ngaji di rumah Pak Ustadz Rahmat umpama. Ya kan kasih kabar. Tapi karena istiqomahnya diarahkan oleh Allah, tetap datang ke Bapak Banas dia. Yo, teman lu nyampe. Nah, sepi di rumah gitu kan. Gitu. Tapi dia tahu, datang lagi. Itu istiqomah. Jadi begitulah agama Buddha mengajarkan istiqomah. Hebatnya itu sudah. Tapi ternyata hebatnya agama itu jauh sebagian kecil dari kegiatan istiqomah yang ada dalam agama Islam. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana kita supaya hati tenang? Ya kan? Kata Allah dalam surat apa saya lupa itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang. Qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum. Tenang hatinya. Bizikrillah. Karena ada zikir. Nah, zikir ini tidak melalui mulut saja. Kalau zikir mulut istilahnya kan membaca tuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah terus saya begitu. Atau zikir itu juga isinya baca Quran terus ya, terus tahu terus. Tiap hari ya, saya menyontohin bukan membanggakan. Si Jenny itu Pak, setiap maghrib dia baca Quran Pak. Saya suruh baca Quran deh. Gitu kan. Kemarin pada tanggal 3 atau tanggal 2 sebelum selesai satu Quran. Satu Quran 30 juz hatam dia Pak. Hatam 30 juz. Gitu. Udah setahun lebih lah. Tapi tiap apa? Tiap maghrib dibaca sedikit, selembar ya deh, dibaca selembar udah.
Kalau dia lagi rada-rada males, saya tegur, Dede baca Quran dulu nak. Baca Quran. Nah sekarang otomatis dia. Dulu dipaksa Pak, dulu didorong, males dia. Coba deh baca deh, kan gitu kan. Nah akhirnya karena sudah menjalankan istiqomah tadi, tanpa disuruh, tanpa ada orang, dia lagi sendirian di rumah, dibaca Quran itu. Nah kemarin hatam, saya bilang deh nanti kalau kamu hatam, ayah nih bikinin nasi uduk, nasi kuning, gitu kan. Pas kemarin tanggal 4 Jumat ulang tahun, tahun ke-12 dia kan. Nah, saya bilang biasanya kan anak-anak tuh tiup lilin, nggak tiup lilin ya, kamu kayak Kristen aja tiup lilin. Tak boleh itu tasabuh namanya Kristen gitu kan. Kemarin masih kecil saya kasih tuh, kenapa? Untuk rumahnya rasa gembiranya. Tapi begitu dia udah besar, udah tahu tuh tentang agama, dia udah tahu mana yang pantas mana yang enggak, udah saya larang dia terima itu. Kan orang sekolahnya aja juga, sekolah sini nggak dapat, sekolah sini nggak dapat, suruh sekolah Albana dia kagak mau. Kalau pernah dia lihat sekolah Albana, sekolah di SMP 3 dia kagak mau, nggak dapat, 16 nggak dapat. Ada yang nawarin tuh 16, 5 juta, nunggu bagus soal masuk. Si Jenny nggak mau ya. Kenapa? Itu namanya sogok menyogok, bocah segitu. Orang-orang berlomba untuk sogok menyogok. Dia pakai akun nggak masuk, teman-temannya pakai akun nggak masuk, ujung-ujungnya kan swasta gitu kan. Nah, si Jenny saya bilang ayo masuk, nggak mau. Alhamdulillah banget saya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah banget. Ya. Nah, artinya di sini istiqomahnya itu membuahkan hasil. Masuk Bu Haji. Ini mandi ada. Ya, masuk. Alhamdulillah. Maaf ya. Enak, buat tuh enak. Yang itu ada udah. Ustaz saya. Alhamdulillah. Iya, ada di rumah. Kemana ini sini? Hah? Lagi di. Yuk kita lanjut. Duduk Bu. Lanjut. Jadi istiqomah itu membuahkan hasil Pak. Hasilnya apa? Artinya pada saat dia sudah ikrar bahwa saya akan hatam, saya sesuaikan dengan janjinya. Saya janjiin kan sama dia nanti bikin nasi kuning. Cuman ini antara istri sama saya beribut-ribut nih. Apa? Bagaimana acara ininya, masak nasi kuningnya untuk siapa? Kan gitu. Masih memanggil pengajian siapa? Dia pengen pengajian ibu-ibu, dia nggak mau. Saya bilang pengajian bapak-bapak aja. Pengajian bapak-bapak si Jenny-nya nggak mau karena dia perempuan. Kan gitu kan. Akhirnya gimana? Udah akhirnya pas banget hari Jumat, ya kasih Jumat berkasih itu dia anak cah itu. Nasi itu ya. Nah Quran itu ala tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi dengan ketenangan itu dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Jadi yang kita butuhkan adalah konstan, stabil. Hidup kita ini nggak stabil Pak, banyak masalah mulu. Masalah yang paling cepet Pak. Cepet ngerembetnya gitu, ibarat api mah. Antara minyak tanah sama bensin sama apa tuh daya sabernya kuatan mana? Kan kuatan bensin juga dibagi ada macam-macam loh. Dulu mah ada premium, terus naik lagi pertalite, naik lagi pertamax, naik lagi apa namanya tuh ya, kalau Aptur yang paling tinggi tuh, Aptur paling tinggi buat pesawat itu kan. Itu daya sambernya cepet Pak. Daya samber yang paling cepat di dalam keluarga itu bini. Manggut, kamu punya bini? Itu manggut aja, kayak sholat pijan gitu. Daya samber yang paling cepat nyamber ya itu bini Pak. Kalau bini daya sambernya siapa? Laki. Kita paling sering berantem sama bini sama laki, sering berantem sama tetangga mah jarang keluar. Laki sama bini mah kan gitu.
Kenapa sering terjadi gesekan? Apabila kita istiqomah, nih saya istiqomah sama suami, istiqomahnya apa? Istiqomahnya adalah gesekan terus, maka seumur-umur perkawinan itu ribut mulu. Terus ya. Karena memang kita istiqomahin Pak. Kan gitu, istiqomah tuh meribut. Tapi kalau kita balik istiqomahnya, saya dari istiqomah itu memaafkan istri, memaafkan suami. Apapun kesalahan dia, hati ini udah dendam banget. Ntar pulang lo, gua tutup pintu lo. Ya kan, awas lo katanya, gua nggak masakin lo. Begitu dia pulang luluh Pak. Kenapa? Kan istiqomah. Tapi bagi orang yang pendendam, istiqomah, apapun didendamin. Itu istiqomah. Jadi yang paling cepat daya sabarnya istri atau suami. Udah cepet, sering Pak. Nah gitu kan. Kenapa? Ada tidak stabilnya emosi. Emosi kita tidak stabil. Ya kan? Jadi kata Allah ada qalu rabbuna Allah. Ada orang ditanya, qalu rabbuna Allah. Kami berkata, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu katanya. Kemudian dia beristiqomah dengan bertuhan pada Allah. Artinya bertuhan apa nih? Beribadah. Ibadah kita istiqomah. Kenapa istiqomah? Coba ibadah apa yang jadi istiqomah? Coba saya tanya. Ibadah yang paling penting dan paling sering apa? Paling penting, paling sering, paling urgent, nggak bisa ditunda. Sholat. Istiqomah nggak sholat? Istiqomah. Waktunya jelas Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Istiqomah. Nggak ada dia sholat isya itu antar jam 3 pagi, jam 3 sore. Nggak ada. Nah, gue mentar-taran aja dah sholat subuhnya jam 7-an biar ada seger badan. Nggak bisa. Kita diminta oleh Allah untuk istiqomah jamnya saja. Betul nggak kira-kira? Jamnya istiqomah Pak. Subuh dari jam 4:30 sampai 5:30. Kalau sekarang nih, karena cukup rumah. Zuhur dari jam 4 sampai jam 3. Asar dari jam 3 sampai jam 6. Maghrib dari 6 sampai jam 7. Jam 7 rada panjang. Kenapa rada panjang? Nah ini kenapa jam 7? Ada yang bilang, beberapa ulama mengatakan bahwa jam 7 tuh sampai jam 9-an atau jam 10 baru habis. Tapi enggak ada kaidah kayak gitu. Jam 7 itu sampai dengan masuk waktu sholat subuh. Kenapa dikasih panjang? Ya kan? Nah, malam itu adalah kalau menurut fisik, bagi fisik kita siang kerja. Ya kan? Pak Yudi kalau udah kerja itu udah geber deh orang-orang siang. Kalau malam tidur. Yang tidur apa? Fisik yang tidur, badan yang tidur. Tapi justru hati akan istiqomah ingat kepada Allah waktu kita tidur. Kita nggak sadari itu Pak. Waktu kita tidur itu istiqomahnya. Satu contoh namanya, kita baca La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil nyuci, la ilaha illallah. Sambil nyuci piring, la ilaha illallah. Sambil nyapu, sambil jalan naik motor, lebih kecil itu sambil naik kereta, la ilaha illallah. Entar omongan kita itu kedengeran nggak? Waktu kita kegiatan sehari kedengeran nggak tuh? Kedengeran? Kan kita dengar dalam hati, kedengeran nggak? Nggak kedengeran Pak. Siang, iseng-iseng Bapak tidur, bunyi dia, kedengeran. La ilaha illallah. Itu Pak. Ini sebetulnya pelajaran hikmah. Ini pelajaran sudah masuk ke kategori ilmu tinggi. Kan, kalau kita istiqomah berzikir kepada Allah tuh kedengarannya pada saat kita lagi tidur, kedengaran tuh Pak, coba lah. Itu gara-gara itu saya sering nggak bisa tidur. Makanya saya baca buku nih sampai jam 10. Habis jam 10 buka-buka HP lah.
Ya ada berita-berita apa, ada cerita apa, ada kita cerita lucu gitu kan. Lewat jam 11, udah nggak usah tidur. Begitu tidur, yang keluar apa Pak? Saya suka ngapal banyak ayat Quran. Contoh namanya ayat Qurannya. Yas'alunaka anil anfal, kulil anfal lillahi wa rasul. Itu yang saya lagi hafalin umpamanya gitu kan. Itu nanti pas mau tidur itu belum Pak. Nggak bisa tidur. Kenapa? Kita ngedengerin bacaan itu dalam hati kita. Yang baca bukan kita. Kita nggak mau dengerin Pak, karena kita mau tidur. Tapi dia terus ulang terus. Kalau kamu berhenti Pak. Kenapa tadi? Nih. Ritmenya sama. Itu sholat Pak. Baca Quran. Haji. Banyak. Puasa. Zakat. Zakat kapan Pak? Ada waktunya nggak zakat? Ada. Zakat fitrah satu contoh kan. Ada waktunya. Nggak boleh bayar baca zakat itu di bulan Muharram. Jadi ada ritme yang pasti. Kan gitu. Baca Quran ada nggak ritmenya? Kapan baca Quran itu? Kapan baca Quran? Yang ritmenya harus dibaca itu kapan? Hah? Habis subuh nggak ada perintah habis subuh Pak. Habis maghrib nggak ada perintah habis maghrib. Hah? Habis maghrib nggak ada perintahnya. Jam 3 nggak ada yang nyuruh baca Quran jam 3. Saat sholat. Apa yang dibaca? Pertama Fatihah. Habis baca Fatihah, baca ayat-ayat yang sanggup, yang mudah. Itu disuruh baca itu. Maka dari itu hafalin Quran sependek-sependeknya atau secukupnya. Ketika kita baca, habis baca Al-Fatihah, kita baca surat yang kita hafal. Ya kan? Kulhu lagi, Al-Kafirun lagi. Nanti ditanya, lu pengen jadi orang kafir apa lu? Baca Kafirun melulu. Kan gitu. Sekali halakumu juga pengen dibaca. Kenapa? Di tiap-tiap satu ayat, tiap-tiap satu surat ada khodamnya. Al-Fatihah ada khodamnya, Al-Baqarah ada khodamnya, Ali Imran ada khodamnya, An-Nisa ada khodamnya, Al-Maidah ada khodamnya, ya kan? Nah, terus semuanya ayat ada khodam, suratnya ya, ada khodamnya Pak. Khodam itu apa? Penjaga. Hah? Penjaga. Kalau orang Buddha namanya itu ada dewanya Pak. Dewa langit, dewa air, dewa mimpi. Siapa yang suka nonton Sun Gokong itu? Ya kan, ada dewa mimpi, ada dewa apa namanya, dewa Brahma, ada dewa bumi segala macam, ya kan. Nah, di kita juga ada Pak, cuman bukan dewa namanya malaikat itu namanya khodam yang menunggu, pembantu. Ketika kita sering baca qul huwallahu, terus kita baca qul, apa artinya qul huwallahu? Mengesahkan Allah di dalam diri kita, ya kan. Wallahu ahad, Allahu samad, meyakinkan bahwa Allah itu tempat kita meminta. Kalau kita sering mendawamkan bacaan qul huwallahu itu, kita tidak pernah pengen minta kepada orang lain. Itu udah otomatis Pak. Gak usah kita belajar sama guru, gak usah. Oh, gue pengen mendapatkan. Guru hanya ngasih ilmu pengetahuan, tidak bisa ngasih iman. Tapi istiqomah kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita baca Allahu Akbar, maka kita mengagumi Allah. Ketika kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu, orang itu di hatinya itu sudah diisi dengan kalimat qul huwallahu, maka khodam menunggu di dalam diri kita itu. Khodam yang anti minta kepada orang lain. Khodam yang mengakui Allah sebagai satu-satunya. Khodam yang yang tempat kita bergantung. Khodam yang mengatakan bahwa kita ini Allah itu tidak sama dengan yang lain. Kalau kita baca itu, kita sudah mengakui dalam diri sendiri tanpa kita sadari itu nggak ada lain lah, semuanya Allah. Itu keuntungannya berdawam masa kita istiqomah. Sumastaqomu, kemudian dia tatanazzalu alaihi malaika. Orang yang istiqomah itu tatanazzalul alaihimul malaika.
maka turunlah malaikat. Ilmu apa Bapak yang bisa manggil malaikat? Nggak ada. Ilmu apa yang bisa manggil jin? Nggak ada. Kan? Itu belajarnya susah banget untuk bisa berinteraksi dengan jin. Belajarnya puluhan tahun Pak. Pakai meditasi dulu, kayak orang Buddha itu meditasi. Ya kan? Sehingga auranya terbuka. Hijabnya dengan alam fisik, dengan alam ruh terbuka Pak. Oh, itu puluhan tahun Pak. Umat Islam nggak usah. Hanya terus berzikir, tiap hari kita istiqomah, malaikat datang Pak, bukan Khadam lagi yang datang. Tatanazzalul malaika, tatanazzalul alaihimul malaika. Maka turunlah kepada mereka orang yang suka mendawamkan itu, suka istiqomah bahwa Allah sebagai Rabb, malaikat. Ngapain malaikat itu? Minta ampun untuk kita. Ya, namanya nih Bu Ya nih, sering baca istighfar. Didawamkan itu. Nanti yang minta ampun kita, diikut malaikat minta ampun. Ya Allah ampunilah, Bu Ya ini ampunilah Bu Ya. Terus malaikat kerjanya mendoain kita kan enak doain malaikat. Iya kan? Kadang-kadang kalau manusia kan doa ya, mohon doa ya, anakku lagi sakit. Iya ya, semoga cepat sembuh. Selesai udah. Di rumah pulang dia berdoa kagak? Betul nggak? Pak Yudi, tolong nih ya nih, anak saya lagi sakit nih. Ini saya sedekah, kata Allah tuh katanya kalau anak lagi sakit bersedekahlah banyak supaya cepat sembuh. Iya saya doain, insyaallah mudah-mudahan cepat sembuh ya. Begitu dia sudah selesai berpisah, pernah nggak dia duduk? Gue udah janji sama Rahmat tadi untuk ngedoain anaknya. Ya Allah ya Rabbi Rahman ya Rahim, ya sembuhkanlah anaknya Pak Rahmat. Nggak ada itu Pak. Oh aja sebagai bahasa basi. Bahasa aja tuh nggak enak Pak, apalagi basi. Iya kan? Nah, jadi di dalam diri kita ini istiqomah itu, Bapak tahu mesin nggak? Mesin motor, mesin mobil, mesin rumput, kayak mesin apa? Kayak mesin giling padi, tepung, ya kan? Yang kita pencet apa Pak? Knopnya, tombol, ya kan? Tombol kita pencet. Kalau tombolnya nggak dipencet, sampai kapan juga nggak jalan tuh. Tapi begitu tombolnya dipencet, kayak motor tombolnya dipencet, trek itu kan dia bunyi. Yang bergerak apa? Semua bensin bergerak, busi bergerak, katup keluar masuk bergerak tanpa kita atur, tanpa kita ketahui Pak. Ya kan? Knalpot tuh bunyinya ngatur, duk gitu. Diatur Pak, nggak kita yang kerja. Kalau kita semua kerja, loh itu pistolnya kita giniin, businya kita giniin, bensinnya kita cocok-cocokin. Nah kapan kerjanya kita? Itu otomatis. Begitulah kehidupan dalam diri ini ketika kita istiqomah. Yang saya bilang tadi, sumastaqomu, kemudian istiqomah. Jadi mesin dalam diri ini, mesin iman. Ya kan? Mesin iman itu bergerak sendiri. Sampai malaikat itu pun disuruh ngawasin. Nggak usah malaikat kata kamu, ya Allah datangkanlah malaikat. Nggak usah. Allah sudah sediain. Apa kuncinya? Sumastaqomu. Ya kan? Jadi kalau kita sudah meyakini, ya kan? Qalu rabbunallah. Dia berkata orang-orang itu Tuhan kami Allah. Yakin itu, maka bergerak ini. Dia akan tergerak ketika dia harus sholat. Sebelum sholat dia tergerak pakai wudhu. Ya kan, sebelum jalankan sholat udah pasti dia pakai bajunya bagus. Nggak usah pakai dilarang, nggak usah pakai diminta. Kemana sok-sok amat sih ke masjid pakai sarung-sarung. Ya kan, lu pakai celana pendek aja nggak apa-apa. Nggak bisa tuh. Dia harus pakai celana minimal penutup aurat. Entah saya kayak gini atau kayak Pak Yudi, atau kayak Pak Udin, bagaimana tuh dia pakai sarung. Nggak bisa dilarang, coba larang. Kenapa? Sumastaqomu, sudah istiqomah. Pakai baju koko, dia ganti kaos nih. Kali Pak kata pakai kaos istiqomah, Pak kata pakai kaos umpamanya. Saya selalu pakai kaos salat, ya enggak juga. Tapi suruh dia pakai baju yang lain nggak mau.
pakai baju kemeja tuh kayak Pak Adik, nggak mau, ya kan? Nggak biasa. Tapi Pak Bana suruh, Pak Bana tuh pakai kaos aja, nggak bakal mau dibantu boleh sah. Kenapa? Itu namanya istiqomah. Sudah otomatis Pak, nggak ada yang larang, nggak ada yang nyuruh, ya jalan sendiri. Oleh karena itu rajin-rajin ke pengajian, maka hati sudah terbuka. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu tariqan minal jannah. Barang siapa yang berusaha mencari jalan menuju majelis ilmu, ini kita susah-susah nih. Pak Yudi mungkin bagi Pak Yudi ini berat ini. Karena biasa bangun siang, sekarang berusaha makan subuh, ya Pak. Nah, itu sudah dicatat sebuah usaha sebagai jihad buat dia, Pak. Kalau kita nggak jihad, Pak. Hari ini yang berpahala besar untuk dapat datang ke pengajian itu Pak Yudi. Loh, kenapa begitu? Karena dia usaha, Pak. Berat bagi dia biasa tidur siang, bangun siang. Kita yang sudah biasa gini, kalah pahalanya. Ya kan? Datang lagi sekarang Bu Haji Juju nih, tiba-tiba nongtak gitu kan, pahalanya besar daripada kita. Itu pun usaha. Kalau kita udah biasa, ya kan, ibaratnya dia, kalau kita datang ini setiap hari dapat pahala 10, udah rutin kan. Bu Haji Juju sekali datang 30 Pak. Oh, gedean lu ya, kan gitu. Enakan lu dong, jarang-jarang dapat gede, ya kan. Sekali datang 30, 40, lu gua datang tiap hari gua cuma 10. Tapi ingat Pak, itu bentuk perjuangan. Satu lagi kita bentuknya apa? Kita datang tiap hari bentuknya apa? Ini kan perjuangan nih, Pak Yudi sama Bu Yuyu perjuangan. Kita bentuknya apa? Istiqomah. Dan kalau 10 selama hidup, dagang itu kata orang Cina, ya untungnya dikit tapi lancar. Orang Indonesia untungnya gede, yang beli cuma sekali. Kan gitu kan? Nah, istiqomah yang paling penting, istiqomah paling penting Bang. Penting banget. Pak Ustaz, itu ukuran istiqomah yang bahasa umum kan, kalau kita mengganti satu amalan sholat subuh, sholat duha, ukurannya 40 kali baru kesannya lancar itu. Gimana itu ada yang berpikir gitu? 40 kali baru lancar. 40 kali itu kan istilahnya hitungan memori Pak. Nah, ini benar Pak, pertanyaannya bagus. Orang hafal Quran, ya Bapak atau Ibu pengen hafal Quran, umpamanya Quran yang belum hafal apa? Surat Al-Qari'ah hafal. Bapak jangan hafalin, capek. Ya, ini ingat nih teman-teman nih, ya kan? Jangan ngapalin Quran, capek. Ngantuk, capek, rasa beban banget dah. Tapi baca saja tanpa niat ngapalin. Baca saja tanpa niat ngapalin. Berapa lama kita baca? Minimal 40 kali. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya kan? Yauma yakunu nasu. Jadi bacalah itu, jangan niat ngapal, Pak. Ya, nggak dibebani gitu ya. Nggak terbebani. Makanya saya pernah bilang, Pak, Bapak berdoa habis soal gini beban, Pak. Makanya saya pernah bilang, ini jangan bilang mata teman-teman yang lain ya. Jadi karena takut salah paham. Kalau berdoa, doa saja di dalam rumah itu sendirian. Di saat apa? Hati yang main, ya Allah aku punya utang, ya Allah aku butuh bantuan, ya Allah, itu aja. Kalau kita begini nih, kita terbebani Pak. Memang itu disuruh disyariatkan oleh Allah, silakan syariat. Ini syariat badan, syariat hati ada di mana? Ada di batin. Ketika kita katakan dalam hati, kita lagi nyuci baju, hati nangis nih, hati sedih, air mata belewer kan, waduh, kata Aki, wah, ini gua sambil nyuci sambil nangis, kesiram tahu.
Oh dikirain nangis itu kan. Nah, jadi maksudnya ketika meneteskan air mata, ketika netes air mata yang dipikirin apa? Masalah, utang umpamanya, utang, ya kan? Kalau kita ngobrol sama teman, saya umpama Yudi katanya ngobrol nih, gitu kan, sambil nangis, kenapa kong katanya? Nggak apa-apa, dia udah ada apa sih namanya? Udah ada empati tuh. Dalam hatinya, gue pengen membantu kesusahan lu. Tuh, kita teman ngobrol pak. Ini Pak Yudi. Aduh, utang gue gak kuat keluar ini. Dalam hati Pak Yudi kan ini. Tapi karena kekuatan kita sama, dia gak bisa bantu pak. Tapi Allah, ketika kita nangis, Allah tahu yang kita tangisin apa. Kata Allah, tar lo makasih lo, sabar lo, lu jangan cerewet. Kita kan minta cerewet banget. Tidak. Kesabaran. Tidak. Istiqomah. Tidak istiqomah. Minta yang bagus istiqomah. Mulut bukan. Ya Allah, aku punya masalah ini. Aku mohon supaya rumahku bisa dijual ya Allah. Sekali cukup pak. Tapi hati terus menggema. Ya kan? Ya aku butuh dijual rumah. Aku butuh jual rumah sebentar. Tahu-tahu rumah kagak jadi kejual, ada yang ngasih duit. Ya kan? Karena istiqomah kita. Yang perlu istiqomah dulu hati kita. Doa dilakukan sebagai apa? Perantara. Sebagai menjalankan syariat. Kalau Pak Banas bilang menggugurkan kewajiban. Saya sudah berdoa setelah sholat wajib. Kemudian kita dia harus sholat duha 40 kali. Ya, ini secara mental, secara apalagi namanya, secara kebiasaan. Kebiasaan yang berulang minimal 40 kali, bahkan kalau Allah nyebutin 10 kali. Minimal 40 kali karena kita memang masih banyak kotor pikiran-pikiran. 40 kali. Besok udah nggak betah. Contoh gini lah. Saya mungkin masih bisa ninggalin sholat sunat apa namanya? Sholat sunat rawatib. Tapi yang tidak pernah saya tinggalin subuh. Berat saya ninggalin subuh, sunat subuh itu 2 rakaat sebelum subuh. Kalau pernah saya nggak kerjain itu. Fajar. Sholat fajar. Kenapa? Malesnya saya tetap sholat pak. Kenapa? Udah didawam. Terus dawam terus. Nggak pernah saya lupa. Anda pun lupa. Begitu Allahu Akbar, niatnya apa nih? Nggak ada niat, tapi udah langsung melakukan sholat 2 rakaat. Iya, gue salah niat nih. Gitu. Tadinya mau langsung aja pak. Atau di masjid lah. Kita di masjid. Kalau di masjid setiap saat kita selalu ada sholat sunat di masjid, di rumah mah kagak. Tapi begitu masuk masjid ada orang nggak ada orang, begitu masuk masjid pasti sholat sunat. Kenapa? Sudah biasa kan, jadi ruang itu, ini ruang istiqomah. Ya kan? Orang kalau biasa ngomong yang marah-marah gitu kan, kalau ngomong di luar bercanda, ngomongnya bentak-bentak, sampai di masjid nggak bisa dia. Kenapa? Karena ada ruang istiqomah di situ. Gak ada orang ngomong sembarangan di masjid. Ada ruang istiqomah. Sekarang pokoknya kita baca Quran biasanya duduk di bangku sini nih. Masa mau baca, kau baca dulu habis subuh nih, baca Quran. Di bangku ini. Suatu saat Bapak kehilangan bangku, celeng. Bangku mana? Tuh ada bangku, bangku itu. Pasti begitu Pak. Kan gitu. Contoh yang paling gampang lagi nih kan, ketika Bapak Nas habis dioperasi, ya kemudian dia harus olahraga. Coba sekarang, saya sering datang dia olahraganya belum pulang. Itu namanya apa? Istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu menghasilkan apa Pak? Keyakinan ya. Kan Ketenangan. sakau. Kebiasaan. Coba kalau kagak jalan, begitu datang berangkat ada tamu, ya kan, dalam hatinya gendeng, pakai ada tamu lagi,
jalan juga. Ya, Ya, kecuali lu bawa singkong, lu bawa duit apa, kalau nggak bawa apa-apa, Berhenti kan? ngapain ya? Kan gitu kan? Karena istiqomah. Saat ini yang terjadi gini kan, itu istiqomah udah panjang ya. Terus ada benturan gitu, ada masalah gitu, terus berhenti gitu. Ini buat membangkitkan lagi tuh, waduh mah. Itu namanya yaqta'una, memotong, Pak. Ya kan? Jadi dalam itu masuk kategori fasik. Waduh, serem juga. Dalam Al-Qur'an ayat 40 apa? Enggak sampai 40, 30 atau berapa ya? Mungkin sebelum ayat 30, Pak. Nah, itu kan jadi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara. Jadi orang fasik itu adalah orang yang melanggar perintah Allah setelah Allah tetapkan, kemudian wa yaqta'una ma amara Allah, dan dia memotong apa yang telah disuruh Allah untuk dilanjutkan. Memotong. Ya kan, istiqomah itu adalah perintah Allah, Pak. Jadi jangan anggap istiqomah itu kita yang mau istiqomah sendiri, mauan kita, bukan. Istiqomah itu perintah Allah. Sumastaqom, maka kemudian dia beristiqomah. Ketika istiqomah itu diganggu oleh kita, putus sama kita, berantakan, Pak. Betul. Itu terjadi gini kan. Waktu itu sebelum saya sakit, sebelum operasi itu bagus lah kita ya menjalani istiqomah tuh. Kalau ya maaf mungkin ya panjang banget gitu ya, sholatnya itu banyak banget. Tapi begitu saya sakit operasi itu buat bangkit kayak kemarin tuh udah susah banget. Ya memang. Jadi ada sesuatu yang memutuskan kita, Pak. Iya. Kadang-kadang putusnya itu karena Allah. Jadi emang Allah yang menentukan nasib kita. Gitu. Itu contoh namanya gini. Kayak gitu Pak Banas tadi. Dulu rajin sholat apa namanya ya? Apa sholat duha, kayak sholat subuh, kayak apa sholat tahajud kayak gitu. Begitu kondisi sakit, terpaksa berbaring di rumah sakit itu sebulan lebih umpamanya. Ya nggak pernah dia duha. Ya kemana dia ya sholat tahajud. Begitu sembuh, ya udah biasa aja lagi. Nggak apa sih namanya? Biasa. Nggak sholat lagi. Iya itu satu. Dan akhirnya pun tersiksa sendiri. Mau mulai malasnya, Pak, susah. iya. Mengulang sampai Mulai sekarang. malas, Pak. Makanya jangan diputus, Pak. Nyambungnya ribet, Pak. Kan gitu kan. Harus dilas. Las itu kan nggak gampang, Pak. Harus disimpul. Nggak gampang nyimpul itu. Saya dapat tuntunan dari banyak guru-guru kita ngaji ya, salah satu di sini. Itu sampai 100 rakaat saya setiap hari. Satu rakaat. Setiap hari 100 rakaat. Wah, itu luar biasa tuh. Banyak. Itu begitu saya putus operasi hilang. Nah merintisnya itu ya sampai Susah. sekarang ya. Iya. Waduh. Karena itu diputuskan oleh Allah, maka minta kepada Allah. Allah. Ada juga yang mutusin kita. Males. Ya kan? Males. Maunya nih biasa ngaji. Paling gampang ya, contoh paling gampang. Biasa ngaji. Nah, itu istiqomah namanya itu. Nah, dia biasa ngaji. Bolong sekali. Enak, Pak. Bolong 2 kali. Tambah enak, Pak. Bolong 3 kali. Gelisah udah. Waduh. 3 kali bolong. Mau datang lagi malu. Mau terusin kagak enak, akhirnya Pak tersiksa sendiri. Ya kayak orang putus, Pak. Kayak orang putus begitu. Istiqomah kalau udah putus nyambungnya sudah, Pak. Pertama nyambungnya kudu pakai diikat. Ya kan? Ya kalau talinya lebih. Sekarang tali kencang diputus begini tuh, nyambung lagi enggak? Enggak bakal. Kalau ada yang kendor, Pak. Diputus. Atau dilas, Pak. Dilas kekuatannya beda. Gitu, oleh karena itu maka mintalah pada Allah, ya Allah jadikanlah aku istiqomah. Nah gitu kan. Apa hasil dari istiqomah tadi? Hasil dari istiqomah adalah ketenangan. Saya akan tenang kalau saya melakukan sholat subuh, sholat sunnah, sholat duha, tenang. Ketika dia pada saat satu hari itu dia nggak sholat duha, maka hatinya tidak tenang. Bapak-bapak iseng kemari kagak ngaji di sini, hati nggak tenang, Pak. Iya. Kalau ada orang yang nggak ngaji ya sama ngaji nggak tenang, belum masuk kata
istiqomah. Kadang dia datang, kadang enggak. Contohnya teman kita si Ipi. Udah berat dia masuk mari. Udah kelamaan perek. Ya kan? Tapi kalau ada acara-acara dipanggil kan. Kan gitu. Acara-acara dipanggil, dia datang gitu. Waktu itu malu-malu, siapa lu? Oleh karena itu jangan memutuskan istiqomah. Gitu kan? Jadi istiqomah itu ada sesuatu yang luar biasa, Pak. Nama bahasa kitanya dawam. Didawamkan. Apapun yang kecil-kecil dawamkan. Ya kan? Makanya gini. Orang berdagang, orang usaha. Contoh mungkin Pak Yudi paham nih masalah usaha. Kalau sudah terbiasa kita menjual, pikiran kita apapun yang kita lihat bisa gua jual nih. Kan gitu kan? Ada anak lagi main, Pak. Tahu nggak ya Bapak yang namanya Insinyur Ciputra? Nggak kenal ya? Insinyur Ciputra itu yang punya Jaya, Pak. Ini PT Jaya. PT Jaya kan? Kenapa dia bisa mendirikan itu, Pak? Ciputra. Ciputra itu demen kalau ngeliat anak TK. Anak TK main ayudan, perosotan. Dia demen banget. Tapi emang darah Cina. Dia mampu menginspirasi sebuah nilai dagang, nilai jual. Dia salurkan hobinya melihat anak-anak bermain, tapi dia jadikan ini sebagai bisnis. Maka dibuatlah Jaya Ancol. Kan gitu. Lama-lama Jaya Ancol berkembang, ada Siwot. Kan gitu. Ya mungkin Pak Yudi paham nih. Jadi kalau ada sudah usaha kita maju, maka ada orang nebeng, Pak. Salah satu nebeng Siwot, Pak. Apa Siwot? Dunia laut. Kan gitu. Dibikinlah yang namanya ruangan di bawah laut. Ya kan? Orang kita jalan situ di tembok ini dikasih dinding kaca sehingga ikan-ikan terlewat. Itu karena awalan tadi. Ya kan? Senang ke sesuatu yang menjadi istiqomah bagi dia. Apa istiqomahnya Insinyur Ciputra? Senang melihat anak bermain. Oleh karena itu bapak-bapak yang punya hobi, ya silakan Pak kembangkan hobinya. Sekarang hari ini nggak dapat nggak apa-apa Pak. Tapi istiqomah akan membawa kita ke dalam kesuksesan. Ini kita ini udah ada orang bisnis di sini teman kita. Kita manfaatkan dia, mumpung dia punya ilmu. Bapak-bapak punya ilmu apa? Bikin istiqomah. Saya kemarin ngomong sama Yudi apa? Barnas apa? Ajak teman-teman beristiqomah. Kayak Pak Udin ini sekarang. Pak Udin yang menjaga parkiran, ya kan? Istiqomah pada jaga parkiran. Kebetulan sempet kan? Dan kemarin, ya mohon maaf kemarin kan nggak ada usaha, luntang lantung, ya makan kalau dikasih anak, kalau nggak juga udah minta orang malu. Kondisi memang kita begini, kita sama, Pak Hadi, Pak Hatta juga sama. Oh bikin gitu kan, Pak Hari juga sama. Mau minta nggak bisa, apa itu dikerjain. Tapi dia punya istiqomahnya tuh. Ali salah satunya, apapun yang bisa gua kerjain. Nah itu salah satu bentuk istiqomah. Sepeda lah, sampai HP lah, kan gitu. Sampai jual beli motor lah kalau bisa. Arti gua usaha. Nah usaha itu kata-kata istiqomah Pak. Ini kan, Pak Udin pas ada apa? Ada apa nih? Ya kan? Nah suruh, ya kan pertama kan agak kaget juga tuh, nggak boleh ikut di situ karena udah ada orang-orang orang-orang ormas yang mau ngisi parkiran. Nah, lama-lama alhamdulillah Pak Udin bisa itu. Tapi begitu Pak Udin maju dapat rezeki sama teman-teman didoain, lupa sama pengajian, nah bahaya itu, lupa awal itu. Kan kita juga ikut doain Pak. Sering kagak ngaji sekarang Pak Udin nih, wah kacau nih. Kan gitu kan, apa? Gara-gara di 50.000 dipertahankan, nggak ngaji, jangan begitu. Awalnya kita rutinnya di sini, kita hidup di sini, sampai dapat rezeki itu karena kita sering berdoa di sini. Jangan lupa awal. Ya giliran hari Minggu, ya lepaslah satu kalau memang dia nggak bisa mah. Pak Udin berani tuh melepas itu.
Datang kesempatan gue masuk, nggak ada isu. Tapi apa? Gue bisa berkomunikasi dengan Allah di pengajian. Semoga ilmunya lebih bermanfaat. Karena energi kita yang ada di sini saling mensupport. Jadi itu kan. Nah, jadi support. Saya luar biasa dengan Pak ini Kadir Hatta. Kenapa? Motivasinya apa? Saya nggak tahu motivasinya apa dia ngaji di sini. Tapi yang jelas dia orang ikhlas, Pak. Ikhlas datang terus, ada makanan nggak ada makanan dia jalan. Orang datang belakangan ya dia datang duluan. Kan gitu kan. Nah, satu lagi Pak Jainuddin almarhum. Ya, Pak. Di mana pengajian datang sama dengan Pak Udin ini. Di mana pokoknya di Uber, Pak. Ya soal ada makanan apa nggak ada makanan urusan belakangan. Tapi di mana ada pengajian di Istiqomah itu ikut aja. Rajin banget Pak. Ini Istiqomah. Mudah-mudahan itu begitu Allah siksa nanti di akhirat, nih kan? Wah, Udin punya kesalahan. Begitu mau dibawa sama malaikat, jangan ya Allah, jangan ya malaikat. Kenapa? Dia teman saya di pengajian. Di pengajian ACP ada, pengajian RT apa di RW 5 ada, pengajian di RT 4 ada. Pengajian kita juga ada. Nanti teman-teman yang itu akan mencoba untuk ngasih syafaat, Pak. Karena teman-teman ini bisa ngasih syafaat. Pokoknya sekarang nih Bu Haji Juju nih ikut pengajian kita nih. Dulu kan sempat berhenti nih. Gitu. Begitu nanti di akhirat, Pak. Sesuatu saat ada hitung-hitungan, rupanya hitungannya jeblok nih. Mau nggak mau dia harus dikirim ke neraka. Ya kan? Tapi ketemu Buya sama ketemu nenek tuh. Dia bisa minta pada malaikat, ya malaikat jangan, teman saya itu bisa loh begitu Pak. Ini teman saya, ya kan? Ada seorang pengajian, diajarin dengan ustadznya sampai dia menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang taat beribadah. Nggak taunya gurunya masuk neraka. Salah ngomong kan, saya sering bilang tuh, jangan-jangan saya yang duluan masuk neraka. Begitu ada persidangan di akhirat nanti, begitu saya masukin neraka, dia mau aja manggil dia Ustaz. Kemana kamu Ustaz? Saya masuk neraka. Siapa yang masuk? Itu malaikat. Allah yang masuk. Ya bersaksi, ya Allah saya bersaksi. Itu guru saya. Saya beribadah kepada engkau sampai saya masuk surga. Tapi yang bikin saya aja pintar. Jadi apa? Itu orangnya. Datang lagi satu, iya bener ya Ustaz, bener ya Allah. Saya dulu gak bisa apa-apa, saya bisa ngaji sekarang, saya bisa ibadah dengan benar, saya bisa istiqomah. Semua ini gara-gara Pak Ustaz. Kalau gak ada Pak Ustaz, saya masuk neraka Pak. Sekarang jangan saya senang dia masuk neraka. Apa tuh namanya? Syafaat. Berteman dengan orang baik, saling ngasih syafaat. Pak Yudi jualan minyak wangi, saya kebagian wanginya, ya kan? Bapak Anas jualan singkong atau punya kebun singkong, saya pasti kebagian singkongnya Pak, kan gitu. Pak Ali bisa betulin motor bawanya, suatu saat saya juga bisa ditolongin Pak. Orang bosan gini, kan gitu. Tapi kalau kita berteman dengan orang ahli maksiat, pasti ke bawah Pak. Nah, ntar aja sholatnya sambil dulu yuk, kita cari burung. Burung apa? Oh, burung ini begini, bagus ini. Ya kan? Yang tadinya kita nggak demen nama burung karena dibujuk-bujuk, ujung-ujungnya ngikut. Satu yang lepas Pak, apa itu? Tepat waktu dalam sholat. Akhirnya tadi sholat begitu dur, dia sholat, sekarang udah mulai ditunda. Setan begitu memangnya. Ya kan, lama-lama pas banget tuh giran Johor aja diajak nyari burung. Sampai sana, wah gua nggak ini nih, gua nggak ngerti burung Bang. Apa-apa nih gua bayarin. Pinter Pak setan mah. Gua bayarin nih burungnya. Udah mulai tuh kasih burung dia. Mulai badut. Senang dia mau burung. Begitu aja lagi ngempanin burung. Tanggung Pak. Apa yang kalah? Burungnya dilepas. Atau ajannya dilepas, ya ajannya dilepas. Kalau burung lepas beli lagi Pak. Kalau ajan dilepas kan bisa nyusul. Nah itu pikirannya kan. Maka yang kehilangan apa? Istiqomah yang kehilangan, betul nggak?
Begitu kita kehilangan istiqomah, kita akan kehilangan ketenangan. Setelah kita kehilangan ketenangan, maka Allah sudah tidak tenang lagi. Nah, si Barnas. Emang Gitu dah. itu Ustaz yang Ustaz bilang tadi itu kalau kita mau jangka waktu yang betul istiqomah panjang ya, itu hobi itu hidup dengan sendirinya Ustaz. Dengan sendirinya, betul. Dengan sendirinya dia nggak kita ucap udah keluar Iya. aja gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan ngapal Al-Quran secara Betul. susah. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Inna fatahna laka fathan, inna fatahna. Apa sih? Gitu kan? Stres, Pak. Iya. Batin deg-degan, ya kan? Yang ada gedeg, Pak, ayat Quran itu. Masih gua ngapal, masya Allah segini pakai susah banget, kan begitu, Pak. Makanya itu harus ikhlas, Pak. Baca aja, jangan diapalin. Kalau Allah menghendaki, ya kan? Jadi kata Allah, barang siapa yang Allah menghendaki, fayufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan dengan agama. Udah otomatis, Pak. Ketika kita senang dengan Quran, maka Quran datang nyambut. Jadilah kita sahabat Al-Quran. Kan gitu. Pokoknya inna fatahna fathal laka fatham mubina. Baca ayat lagi nih, awalin lagi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya kan? Wala alayhi muridun. Kan gitu kan? Kita baca. Sekali 2 hari Bapak, 3 hari diam. 4 hari diam, begitu baca lupa. Itu Quran. Sama ini juga Ustaz, kalau kita ya dalam kita buat ya. Kalau kita baca Quran di hati yang lagi kusut, lagi enak, lagi man, itu bacanya nggak benar. Kenapa Ustaz? Ya karena kan nggak nyambung rasa. Oh gitu. Ya kan Quran punya ruh. Iya. Kita punya ruh. Ruh kita lagi kacau, ruh kita lagi tenang. Ya kan gitu. Nah, kalau dibentur gini susah, Pak. Tetapi masukin pelan-pelan. Iya. Apa tahu nggak? Handle apa sih namanya itu? Oper gigi. Kopling. Oper gigi ya. Nah, oper gigi. Mesin berhenti nggak? Kalau kita lagi ngoper gigi, mesin berhenti nggak? Jalan. Hah? Jalan. Berputar kan? Berputar. Tapi kenapa bisa masuk? Tak. Coba bayangin, Pak. Masuk gigi 1, masuk gigi 2, masuk gigi 3. Kan gitu, Pak? Nah, mesin berputar terus, nggak berhenti dia. Tapi kondisi pelan. Ketika pelan-pelan itulah oper gigi masuk, krek, masuk gigi 3, baru masuk, baru jalan bareng. Kalau dipaksa bawa mesin kencang, kita masukin gigi bunyinya apa? Asap. Rah, pecah itu, Pak. Begitu juga sama dengan hati kita, Pak. Ketika kita hati lagi rusak ini, ya Quran lagi bener-bener, kita masuk ke Quran itu udah susah, Pak. Maka itu tenangkan dulu mesinnya. Sabarin atuh, mulai belajar baca Quran, kenalan lagi dengan Quran. Kan gitu. Ya kan? Wa ninazzilu ma huwa minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan Quran itu sebagai obat. Oleh karena itu berobat jangan kemana-mana, berobat ke baca Quran, insya Allah nggak sakit-sakit. Insya Allah, Pak. Saya jamin, Pak, kalau benar hatinya, niatnya benar. Kemarin saya diperiksa di Nacas itu, diperiksa karena pasalnya ada posyandu. Ya bosan periksa. Saya nggak mau periksa, Pak. Ada prinsip yang nggak benar. Apa prinsipnya? Kalau gua ketahuan gua jadi down, kan gitu. Bener, Pak. Periksa di tes darahnya apa, disuruh periksa urin, Pak. Urin. Saya tahu saya punya gula kan. Periksa urin. Udah. Begitu saya ini saya kasih contoh urin kita ini, saya gabungin dengan orang-orang, kan itu orang Naca itu urinnya keruh semua, Pak. Punya saya bening sendirian. Campurin, punya gua paling bening. Alhamdulillah tuh kan. Nah, terus darah tinggi kan naik. Wah, Pak Ustadz ini darahnya tinggi, Pak. Besok dikasih rujukan ke puskesmas. Saya kagak mau.
dibujuk-bujuk sama orang, Ustaz ini puskesmas, Ustaz diseksa jantungnya karena jantung ini katanya gini kan. Saya bilang enggak, jantung saya nggak apa-apa. Saya yakin aja jantung saya nggak apa-apa. Ini darah tinggi masih lagi capek. Lagi capek, lagi stres, mikirin anak sekolah, mikirin apa kan gitu kan. Ya aja darah tinggi, wajar aja, saya nggak datang. Tapi teman-teman yang lain diajak sudah datang, dia omel-omelin sama dokter. Saya loh diomelin sama dokter. Kan gitu, jantung. Naiknya berapa? Banyak dari 150 menjadi 185 kan gitu kan. Banyak karya jadi diomelin sama dokter. Bapak jangan makan gorengan Pak, Bapak jangan merokok. Dia mah merokok ya kagak pernah. Makan gorengan juga dia jarang. Dia bilang, iya dok. Pak Jakaria kan orangnya kagak mau pusing-pusing. Iya aja. Dalam hati dia, kapan gua mau rokok? Ya kan gitu kan. Enggak jaminan. Itu yang membuat kita jadi deg-degan tuh begitu. Waduh jantung gua. Karena pemeriksaan itu kan pemeriksaan fisik. Enggak jaminan tuh. Kalau mental kita kuat, insya Allah nggak apa-apa Pak. Yang sakit itu 70% penyakit itu disebabkan oleh mental yang rusak. Dan kemudian yang membuat kita itu makanan, pergaulan, segala macam, pola hidup itu yang menciptakan penyakit nomor 3, artinya 30%-nya. Kan gitu. Nah, saya pikir itu saja Pak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.